warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Devi Fitriani Mardia dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, angkatan 2020 kelas B. Di sini, saya memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Fitriani. Di sini saya akan mengajarkan tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contohnya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini dapat kita ringkas menggunakan bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 5. Selanjutnya, 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 dikali 8 kali 8 kali 8 dikali 8. Dapat diringkas dengan bilangan berpangkat menjadi 8 pangkat 10. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa rumus bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Gitu ya teman-teman. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali gitu. Makanya jadi 3 pangkat 5 gitu. Selanjutnya, jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang pertama ada bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Apa itu eksponen? Nah, eksponen ialah penyebutan lain dari pangkat. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, yang mana bilangan tersebut terdiri dari A, B sebagai bilangan real, dan M, N, dan P yang merupakan bilangan bulat positif. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau ada perkalian itu, sifatnya itu berarti bisa apabila A-nya sama ya, A dikali A, maka A pangkat M tambah N. Gitu ya, jadi pangkatnya ditambahkan kalau dikali. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan A pangkat M kurang N. Untuk M lebih dari N dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ini tuh kalau ada rumus atau ada soal A pangkat M dibagi A pangkat N, maka kalau A-nya itu sama bilangannya, berarti kita bisa menulis juga seperti A pangkat M dikurangi N. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena kalau di pembagian itu, sesuatu dibagi 0 itu hasilnya akan jadi tak terdefinisi. Kalau misalkan 0 dibagi sesuatu, hasilnya bakal 0 gitu ya teman-teman. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti ini kita pangkat sama pangkat ini kita bisa kalikan ya teman-teman. Jadi A pangkat M dikali N gitu. Selanjutnya, ada A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan P. Maka kita kalikan lagi A pangkat M dikali P sekali B pangkat N dikali P gitu. Selanjutnya, A pangkat M dibagi B pangkat N dipangkatkan P. Maka sama saja dengan A pangkat M dikali P dibagi B pangkat N dikali P. Dengan B-nya tidak boleh 0 ya teman-teman. Karena apabila B-nya 0 maka hasilnya tak terdefinisi. Sekarang kita sempurnakan pengetahuan kita yang kita dapat dari sifat-sifat ini langsung melihat ke contoh soal. Karena kalau misalkan kayak gini tidak semua orang dapat memahaminya ya teman-teman. Makanya kita langsung lihat ke contoh soal. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Seperti ada soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, kan A-nya sama ya. Berarti kita tinggal melakukan rumus ini, sifat ini menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5 menjadi 2 pangkat 8.
Selanjutnya A pangkat M per A pangkat N, atau penulisannya bisa seperti ini atau bisa seperti ini, sama saja ya teman-teman, hasilnya itu A pangkat M dikurangi N. Makanya soalnya seperti ini. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi mau penulisannya seperti ini atau penulisannya seperti ini, hasilnya sama. Maksudnya caranya sama. 3 pangkat 6 dikurangi 4, hasilnya 3 pangkat 2. Selanjutnya A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Nih, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti kita tinggal kalikan saja langsung pangkatnya. Berarti jadi 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 4 pangkat 6. A pangkat M dikali B pangkat N dikali P sama dengan ini kan sifatnya ya teman-teman. Soalnya seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti kita bisa kalikan 2 ke 4, 3 ke 4. Jadi 2 kali 4 dikali 3 kali 4 yang ininya. Jadi 3 pangkat 8 karena dari 2 kali 4 dan 2 pangkat 12 dari 2 pangkat 3 kali 4. Nah, untuk sifat yang ini soalnya seperti ini. 5 pangkat 4 per 6 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3. Maka kita tinggal langsung kalikan saja teman-teman. Jadi 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Apa itu bilangan berpangkat negatif? Bilangan berpangkat negatif yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen negatif. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat negatif yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Jadi kalau misalkan pangkatnya itu negatif, terus kita mau pangkatnya jadi positif, maka jadinya 1 per A pangkat positif. Tapi kalau misalkan soalnya 1 per A pangkat negatif, nah kita pengen jadi pangkat positif, makanya jadi tinggal naikkan saja jadi A pangkat N gitu teman-teman. Pusing ya? Kita langsung ke contoh soal. 2 pangkat negatif 5 itu berarti sama saja 1 per 2 pangkat 5. Kalau 1 per 2 pangkat min 6 sama saja kayak 2 pangkat 6. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal-soal ya teman-teman. Di sini ada soal di mana bilangan yang senilai dengan 3 pangkat negatif 2 adalah, nah tadi kan ada sifat yang seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti sama saja seperti 1 per 3 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang, hasil dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, gimana nih? Karena 3-nya di bawah ini sama, maka 3 pangkat 2-nya, 3 dan 2-nya yang menjadi pangkat itu kita tambahkan ya. Berarti 3 pangkat 3 tambah 2, hasilnya 3 pangkat 5 atau setara dengan 243, maaf teman-teman. Jadi 3 pangkat 5 itu 243. Soal selanjutnya, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2. Nah, ingat tadi rumusnya yang mana sifat-sifatnya ya. Jadi yang seperti 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2 itu pangkatnya kita kurangkan langsung. Karena kalau pembagian berarti tandanya dikurang. 4 pangkat 6 dikurangi 2 adalah 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu setara dengan 256. Lalu 27 pangkat 3 per 4 dikali 27 pangkat 2 per 3. Nah gimana nih caranya teman-teman? Jadi gini ya, karena tadi ini perkalian itu sifatnya ditambah, berarti hasilnya seperti ini. 27 pangkat 3 per 4 ditambah 2 per 3. Nah, kita tambahkan ininya. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka 12 dibagi 4 dikali 3. Hasilnya 9. 12 dibagi 3 dikali 2. Hasilnya 8. Makanya 9 tambah 8 adalah 17 per 12. Karena soal mintanya dalam bentuk akar, jadi kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi seperti ini. Akar dari 12, 27 pangkat 17. Akar 12 dari, maaf teman-teman, akar 12 dari 27 pangkat 17. Jawabannya adalah A. Gitu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!